Kalian pernah kepikiran nggak kalau ada karyawan resign, akses digitalnya itu beneran langsung hilang semua atau nggak? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu celah keamanan yang gawat banget tapi sering banget kelewat. Semacam serangan dari dalam, tapi pelakunya udah resmi keluar. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin, suasananya kayak di film thriller gitu. Ada hantu di dalam jaringan perusahaan kalian. Nggak kelihatan, nggak kedeteksi, tapi dia punya akses penuh. Dan hantu ini bukan hacker dari luar loh, tapi sisa-sisa jejak digital dari orang yang dulunya kalian percaya banget. Ceritanya tuh dimulai dari hal yang biasa banget, hal yang terjadi setiap hari di kantor manapun. Ya, ada seorang karyawan yang resign. Otomatis, tim IT sama HR langsung gerak cepat kan? Akun email langsung dihapus, akses ke software-software kantor juga langsung dimatiin. Pokoknya semua prosedur offboarding standar. Itu loh, proses pelepasan karyawan. Kelihatannya sih udah beres semua. Tapi, nah ini dia nih pertanyaan kuncinya. Ada satu akses yang levelnya lebih dalam lagi lebih dasar dari sekedar aplikasi, yaitu akses ke jaringan VLAN-nya. Gimana nasib akses yang satu itu? Dan jawabannya, lumayan bikin merinding. Akses itu kelupaan. Di tengah-tengah ribetnya proses offboarding, pintu digital yang paling penting malah dibiarin kebuka gitu aja. Cuma karena lupa, tapi akibatnya bisa bahaya banget. Nah, yang bikin serem dari cerita ini tuh, celah keamanannya bisa awet banget. Bayangin, 3 bulan setelah hari terakhir dia ngantor, pas semua orang udah move on, si mantan karyawan ini santai dari rumahnya masih bisa nyambung ke jaringan internal perusahaan. Gila kan? Terus, apa aja yang bisa dia lihat? Wah, semuanya. Email-email rahasia divisi finance, dokumen strategi internal, data-data yang jelas-jelas udah bukan urusannya lagi. Ibaratnya, dia masih pegang kunci master buat masuk ke semua ruangan paling rahasia di perusahaan. Dan yang paling parah, nggak ada yang sadar. Nggak ada alarm yang bunyi, nggak ada notifikasi apapun. Buat sistem, semuanya kelihatan normal-normal aja. Aktivitasnya bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Persis kayak hantu di dalam sistem. Oke, sekarang kita geser sedikit dari cerita serem tadi. Kita coba bedah. Gimana sih ancaman segede ini kok bisa-bisanya muncul dari kesalahan yang, ya ampun, sepele banget? Yang perlu kita ingat, ini tuh bukan kayak di film-film Hollywood yang hackernya canggih banget. Bukan, ini murni kesalahan administrasi yang umum banget terjadi di banyak perusahaan. Cuma gara-gara ada satu hal kecil yang kelewat dari checklist. Nah, di sini kelihatan jelas banget letak masalahnya. Tim HR ngurusin email, beres. Tim IT ngurusin kartu akses, beres juga. Tapi, siapa yang tanggung jawab buat update akses jaringan? Nah, tugas yang satu ini seringkali jatuh di antara dua departemen, jadi nggak ada yang ngerjain. Jadi, semua ini akarnya dari mana? Cuma dari satu hal. Betul, cuma satu baris perintah. Intinya tuh di sini, semua risiko gede ini, semua celah keamanan ini, sumbernya cuma satu kelalaian kecil. Satu baris komen sederhana yang lupa dieksekusi sama teknisi jaringan. Nggak kebayang kan? Hal sekecil itu bisa bikin pintu kebuka selebar-lebarnya. Oke, kita udah ngerti masalahnya kan? Sekarang yuk kita fokus ke solusinya. Gimana caranya biar pintu digital ini nggak cuma ditutup, tapi juga digembok rapet-rapet selamanya? Pertama, kita pahami dulu teknologinya dikit. Jadi, VLAN itu gampangnya kayak sekat-sekat di dalam jaringan besar perusahaan, biar jadi ruangan-ruangan kecil yang terpisah. Tapi ya itu, kalau manajemennya nggak benar, sekatnya itu cuma ilusi, pintunya kebuka lebar. Nah, disinilah gunanya NAC, atau Network Access Control. Anggap aja NAC ini satpam super canggih di gerbang digital perusahaan. Dia nggak cuma ngecek KTP, tapi juga mastiin cuma orang yang punya urusan aja yang boleh lihat gerbangnya. Kalau perangkatnya nggak dikenal, ya jaringan itu seolah-olah nggak ada buat dia. Terus proses yang benar gimana dong? Gampang kok, cuma 3 langkah. Tinjau, cabut, dan audit. Jangan cuma asumsi, oh udah dicabut kali. Tapi benar-benar review semua aksesnya, cabut izinnya satu persatu, dan yang paling penting, diaudit lagi buat mastiin semuanya udah bersih. Oke, sebagai penutup nih, kita lihat gambaran besarnya ya. Teknologi emang penting, canggih, tapi ujung-ujungnya keamanan itu seringkali balik lagi ke manusianya. Kutipan ini ngena banget sih sama pembahasan kita hari ini. Kita itu secara alami cenderung lebih lengah sama orang yang pernah jadi orang dalam. Kita sibuk takut sama hacker dari luar, padahal seringkali kelalaian di dalam itu justru dampaknya jauh lebih ngerusak. Jadi intinya, pertahanan yang kuat itu dibangun di atas 3 hal ini. Pertama, detail. Harus teliti. Kedua, konsisten.
prosedurnya harus dijalankan terus-terusan, gak boleh bolong. Dan yang terakhir, dan ini paling penting, sadar kalau dalam keamanan gak ada yang namanya hal sepele. Dan saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh, ingat-ingat lagi proses offboarding di kantor kalian. Udah bener-bener lengkap belum? Udah nyentuh sampai level jaringan belum? Soalnya kadang-kadang keamanan perusahaan kita itu ya cuma sekuat titik terlemah di dalam checklistnya.